Sudah anjay. Jadi kita benar-benar memahami drill sejarah-sejarah yang dibayangkan oleh kalian. Nah, jadi Bang Imam itu tidak memberikan modul atau PPT dari sejarah ini. Ada yang bisa tebak sejarah apa? Coba ayo tulis di komen sejarah apa yang akan kita bahas hari ini. Ayo, sejarah apa? Sejarah apa? Yang lebih spesifik dong, lebih spesifik. Asik, betul tuh emang Watson, prasejarah, prasejarah, prasejarah. Keren, keren, keren. Ya udah, ayo kita absen. Siapa yang mau di absen? Ayo absen. Asik, asik. Ada dokter, ada Vira, ada Jian, ada Sorica, ada Kai, ada Nesi, ada Mo, ada Jupi, dan segala macamnya. Oke, kita lanjut aja. Keren. Rame. Maaf. Ya, oke. Jadi, pertama itu kita akan membahas kehidupan awal manusia di Indonesia. Tapi basically ini... Oh, sorry. Jatuh. Oke, maaf. Semoga aman. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke sejarah kelas 10. Basically, kalian akan menjadi manusia kelas 10 lagi. Siapa sih yang nggak mau jadi manusia kelas 10 lagi, coba? Nggak ada beban hidup, hanya kuliah, apa namanya, SMA, kelas online, dengerin dari Zoom doang, dari Google Meet doang, kerjaan tinggal cari di internet, siapa yang tidak mau ke kelas 10 lagi? Ya, begitulah kehidupan kelas 10 kan. Nah, jadi kita akan kembali lagi ke kelas 10. Nah, ini adalah materinya, dan ya ini basically adalah materi yang bakal kita pelajari. Terus aku itu sebenarnya udah bikin PPT-nya, tapi menurut aku PPT aku itu malah jadi terlalu menyimpulkan, terlalu disimpulkan, dan nanti takutnya ada detail-detail yang kalian lewatkan di live class ini. Makanya menurut aku penting untuk kita belajar dari modul aja langsung, oke? Okay? Nanti kalau misalnya yang PPT itu, yang PPT yang aku buat itu, aku nanti jadiin obat jutsu aja. Nah, ini ada ini sih, ada kayak peta konsep, tapi ini kalian akan, nah udah, BTW modul ini udah aku bagiin di Drive, terus dia itu ada di bagian yang materi UTUGM Sejarah Indonesia, bukan yang di bagian folder Drive itu. Jadi kalian bisa cek-cek aja modulnya. Wait, aku tunjukin aja deh. Dia itu ada di mana drive-ku ya? Oh, ini dia. Nah, di sini, terus kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada di bagian sini. Ada, kalian bisa langsung buka aja. Jadi kalau misalnya mau nyatet, boleh dari situ. Begitu. Nah, masalahnya adalah eh, prasejarah ini, meskipun materinya banyak, tapi biasanya yang keluar di soal itu sekitar 5-an aja. Begitu. Makanya kata Bang Imam, ini tuh nggak terlalu yang kayak prioritas banget. Sedangkan yang PPT yang dikasih sama Bang Imam tuh prioritas gitu loh, yang kayak bener-bener mostly banyak keluar di soal utul. Begitu. Tapi kita pelajarin aja. Ya. Nah, ini ada 3 zaman yang bakal kita pelajarin. Pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, terus nanti ada bercocok tanam, dan yang terakhir itu adalah masa perundagian. Nanti perundagian itu apa, kita bakal cek. Itu aku mau minum dulu. Izin minum. Ya ini kayak buku modul pada biasanya sih. Jadi ya skip aja. Oke, pertama adalah kita akan langsung ke masa pertama gitu. Jadi masa pertama itu ada yang namanya masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nih, kalau misalnya teman-teman baca, kenapa kita itu dulu bisa ada kayak teori disamakan seperti monyet? Karena lihat nih, ada yang bilang kehidupan mereka tak ubah seperti kelompok hewan yang bergantung pada apa yang disediakan oleh alam.
Jadi basically kita ya dulu katanya emang agak seperti monyet gitu loh. Kita ya nyari apa-apa di alam, kita nggak bisa membuat apa-apa sendiri, semuanya kayak berburu. Kalau kalian lihat, no, mereka tuh memburu hewan gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia purba zaman dulu. Katanya, menurut penelitian seperti itu. Dan kita itu hidupnya juga nomaden. Ada yang tahu nggak nomaden itu apa? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah Pindah-pindah kok. Pindah-pindah. dari Pindah-pindah. satu tempat ke tempat yang Berpindah. lain. Pindah, Ya, pindah, ya, ya, pindah. ya. Aja. Ini pasti kalian udah mencatat ini. Keren adik-adik, keren. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya kalian lihat tuh, manusia hidupnya di alam bebas seperti hutan, tepi sungai, goa, dan lembah. Nah, itu tuh emang gitu. Kayak manusia purba zaman dulu bener-bener gak punya tempat buat stay. Jadi mereka pertama mereka di goa karena ya eh, petir, hujan segala macam gak mungkin dong mereka hujan-hujanan tidur gitu. Terus goa itu apa namanya aman dari hewan-hewan buas segala macam. Terus lembah itu karena dia lembab dan dia itu ada air. Jadi sebenarnya manusia itu insting hidupnya itu udah bagus dari dulu. Mereka selalu cari tempat yang pertama ada tumbuhan, ada sumber air, dan ada makanan. Nah, makanya kalau misalnya kalian, misal manusia zaman dulu ke hutan, hutan ada tumbuhan, terus ada sumber air dari lembabnya pohon. Terus kalau misalnya hewan ya nggak usah diraguin lagi, hewan banyak di hutan. Tipe-tipe sungai, sungai ada air. Terus dia itu juga eh, ada sumber makanan, apa namanya, ikan-ikan segala macamnya, hewan-hewan laut, hewan-hewan sungai. Dan itu yang akhirnya membuat kayak mereka akhirnya mau tinggal di situ karena itu insting alami manusia gitu loh. Meskipun kayak ya kalau dibandingkan dengan manusia sekarang, kita kan lebih berkembang, kita kan udah berevolusi gitu, kita punya pemikiran yang lebih jauh, yang lebih kritis segala macam. Tapi yang mereka itu meskipun masih, let's say kita bilangnya masih cetek pemikirannya, tapi mereka udah punya insting alami manusia gitu. Nah, terus mereka itu ya nggak punya kendaraan, jadi ya pasti berjalan ya, nggak mungkin mereka terbang pakai buruk gitu, nggak ada. Itu mah. Terus mereka ya suka menyusuri tepi-tepi pantai. Terus kenapa di sini dibilangnya nggak ada yang tinggal di tepi pantai? Ya nggak mungkin mereka minum air laut. eh, Mungkin ya kalau misalnya spekulasi, kebanyakan ilmuwan tuh bilang ada yang pernah sempat tinggal di air di tepi-tepi pantai, tapi air-air pantai itu kan kandungan garamnya tinggi, terus mereka akhirnya menjadi dehidrasi karena kandungan air yang tinggi garam itu, makanya mereka berpindah. Jadi biasanya ke pantai itu ya buat ini aja, memburu ikan segala macamnya, sedangkan mereka akan kembali lagi ke daerah-daerah yang lebih ada air tawarnya begitu. Nah, terus di sini adalah masa yang sebenarnya ini food gathering itu adalah translatean dari ini aja, mengumpulkan makanan. Ya udah, food gathering mengumpulkan makanan. Jadi basically mereka itu cuman berburu, mengumpulkan makanan, udah tidur. Enak ya? Jadi manusia purba dulu tuh enak banget ya. Cuma memburu makanan, terus makan, tidur, terus bikin api, terus tidur, terus berburu lagi, terus mengumpulkan makanan lagi. Enak sekali. Itu kehidupan yang saya inginkan guys sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita sekarang harus mencari kerja, harus mencari PTN, harus menghidupi dan membeli rumah di SCBD seharga 2 sampai 3 M gitu. Ya, begitulah kehidupannya. Oke, lanjut. Jadi di sini tuh di setiap zaman bakal kita bahas ini. Yang garis besarnya adalah kepercayaan, sosial budaya, ekonomi, sama teknologi. Nah, pertama dari kepercayaan dulu. Nah, kepercayaan mereka itu ada 3. Yang pertama itu animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, animisme ini bukan menyembah anime, tidak mungkin. Siapa di sini yang wibu dan menyembah Naruto, yang menyembah Kaori? Ada nggak adik-adik? Coba absen dulu. Siapa di sini yang wibu dan menyembah 2 dimensi? Ayo, tunjuk tangan. Anjay. Begitu. Siapa yang menyembah Gojo? Ayo.
Siapa? Nah, tidak seperti itu ya animisme. Animisme ini mereka itu mempercayai kalau misalnya suatu benda itu punya roh, punya jiwa. Biasanya itu lebih ke kayak pohon-pohon besar, batu-batu besar. Itu mereka yakin kalau misalnya nenek moyang mereka tuh punya ini apa namanya? Punya bukan punya. Nenek moyang mereka meninggal terus akhirnya tinggal di situ. Itu yang animisme. Jadi tulisan aku jelek tapi kalian kalian inilah ya agak menghafalkan aja. Jadi animisme itu nenek jelek males. Ya udah begitu. Pokoknya animisme itu adalah nenek moyang. Oke. Nah, sedangkan kalau dinamisme ini mungkin kalau misalnya sebagian ini orang bilang kalau animisme ini agak mirip sama dinamisme dan gimana cara bedainnya? Kalau dinamisme ini dia bukan roh atau jiwa. Memang suatu benda itu dianggap sakral juga, tapi dianggap sakralnya itu karena eh, dia itu punya kekuatan gaib. Misal kayak keris. Biasanya si keris atau tongkat itu dianggap punya kekuatan gaib. Makanya mereka tuh kayak disembah-sembah. Nah, begitu. Wah, ini ada penjelasannya ternyata. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya lihat tuh, kalau ini di animisme, dia roh atau jiwa. Terus kalau misalnya dinamisme, dia ini panjang, tapi yang penting di sini ada yang harus garis bawah ada kekuatan gaib. Oh, ah, ya, kekuatan gaib. Dan katanya kekuatan itu yang nolong mereka. Meskipun contohnya kayak ada yang sama, misal kayak gunung, ini gunung, terus pohon besar, pohon gitu dan sebagainya. Tapi ya gitu, konteks dari perbedaannya itu kalau di sini lebih ke roh, kalau misalnya animisme, sedangkan kalau dinamisme itu mereka lebih ke kekuatan gaib. Nah, kalau misalnya totemisme ini emang agak berbeda sendiri. Kalau totemisme itu tuh hewan. Jadi basically emang hewan. Hewan yang di apa namanya dipuja karena katanya punya kekuatan supranatural. Misal kalau misalnya kalian pernah dengar di India itu kan membunuh sapi itu ini kan ilegal gitu, kayak kriminal gitu. Nah, itu karena suatu wujud dari totemisme. Jadi agama Hindu itu mempercayai kalau sapi itu adalah tunggangan dari dewa-dewi mereka. Begitu. Oke, kita lanjut ke kehidupan sosial mereka. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya di masa eh, berburu dan mengumpulkan makanan ini, masa food gathering, mereka itu sebenarnya udah berkenal kayak kehidupan berkelompok gitu, kayak mereka sudah membentuk satu RT. Jadi ya satu RT itu isinya sebenarnya masih dikit gitu. Jatuhnya masih kayak 2 sampai 3 kepala keluarga 2 sampai 3 keluarga yang ikut gitu. Jadi sekitar 10 sampai 15 orangan. Dan ini yang kalian tadi udah jawab, nomaden berpindah-pindah. Terus hubungan antar anggota kelompok sangat erat ya ya karena ya bayangin 10 sampai 15 orang kehidupannya hanya berburu, mengumpulkan makanan dan tidur bersama, siapa yang tidak erat gitu kan. Dan ya gitu sih mereka gitu-gitu aja hidupnya gitu monoton dan sangat asik. Terus ya karena mereka kayak nggak ada sistem apa ya sistem uang, jadi mereka tuh ya sebenarnya saling memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Mereka tuh nggak ada kayak pamrih kayak lu harusnya bayar segini biar dapetin daging mamut gua, cengli lah gitu lah segala macam. Nggak ada kayak gitu bro. Mereka itu ya saling ini kalau misalnya siapa yang dapat makan dibagi sama-sama begitu. Nah, kerennya mereka itu udah punya pemimpin sebenarnya. Pemimpinnya itu biasanya kalau nggak dari yang terkuat, dari yang tertua. Jadi basically seperti itu aja. Mereka itu milih pemimpin kalau nggak terkuat, tertua begitu. Sebelumnya, apakah saya ngomong kecepatan? Oke. Oh, wow. Oke. Iya. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya
adalah di sini. Jadi mereka itu belum mengenal cocok tanam dan hidup berburu dan meramu. Jadi ya basically mereka nggak nggak paham yang kayak nanam sawah, bikin kebun segala macam ya. Nah, mereka aja pindah-pindah kan. Dan karena mereka pindah-pindah ini ya mereka itu cuman apa namanya makan, buang tulangnya terus udah pergi gitu. Nah, di sini ada istilah baru namanya adalah meramu. Basically meramu ini adalah mengumpulkan makanan sih. Kalau misalnya kalian tahu ramuan, ramuan itu kan kayak mencampurkan segala macamnya. Ya sama, mereka itu makannya juga saling mencampurkan apapun satu sama lain gitu. Nah, di sini ada istilah yang ku aja bahkan tidak bisa membacanya, Jokkenmodinger itu nggak tahu ya bahasanya gimana cara bacanya. Tapi ini itu kalau misalnya kalian lihat adalah sisa-sisa kerang dan hewan laut. Tapi yang sejauh yang aku baca, sebenarnya ini bukan sekadar dari sisa kerang dan hewan laut, tapi basically adalah sampah dapur. Sampah dapur kan identik sama sisa-sisa makanan. Nah, kalau misalnya kayak makan kerang atau hewan laut gitu, dia kan biasanya punya cangkangnya gitu ya. Nah, cangkangnya itu yang akhirnya dibuang gitu loh. Makanya menjadi sampah dapur. Tapi kalau misalnya kenapa kok di sini nggak dimention hewan darat gitu? Karena biasanya hewan darat yang diburu itu kan hewan-hewan besar dan mereka itu merecycle tulang-tulang dari hewan-hewan itu loh. Jadi misal kayak berburu rusa gitu. Eh, Dulu kan rusa tuh kayak di zaman purba kan besar banget. Jadi apa namanya digunain kayak tanduknya, tulang yang besar buat kayak persenjataan atau alat-alat dapur segala macam. Makanya dibilang ada sampah-sampah dapur sih enggak ya. Tapi basically Joken Modinger ini adalah sampah dapur, sampah sampah sisa mereka makan gitu. Yuk. Nah, terus yang udah kalian jawab tadi, ya hidupnya masih nomaden, berpindah-pindah dalam kelompok kecil begitu. Jadi ya kelompok mereka seperti yang tadi aku mention ya, masih di 10 sampai 15 orang dan itu ya termasuk kecil karena ya itu satu RT aja kayaknya enggak ya, guys. Enggak sih, guys. Kayaknya masih lebih gede satu keluarga besar kalian anjir. Begitu. Jadi ya manusia di masa ini mengumpulkan buah liar atau kerang pantai atau makanan lain. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini, kenapa sih mereka masih hidup nomaden? Karena eh, jadi gini, kalau misalnya kalian suka nonton Nat Geo, kalian tahu kan kalau misalnya hewan itu punya kayak jadwal berpindah. Misal kayak di musim panas hewan-hewan pindah kemana, di musim gugur hewan-hewan pindah kemana. Nah, manusia-manusia purba itu udah kayak paham sama insting dari hewan itu. Mereka mengobservasi ininya apa namanya kebiasaan dari hewan-hewan itu. Makanya eh, kalau misalnya hewan berpindah ke suatu tempat buat migrasi gitu, ya nanti manusia-manusia purba bakal ikutin lagi begitu. Nah, terus di sini ada bilang belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Maksud di sini adalah meskipun kita apa namanya di zaman manusia purba itu udah ada pemimpin, berarti itu kan menandakan kalau misalnya ada stratifikasi sosial kan. Kalian udah belajar sosiologi belum? Udah ini belum? Udah belajar stratifikasi sosial? Oh, belum. Jadi, begini. Ini biar kalian nanti bisa pamer ke tutor ini kalian. Siapa tutor sosial kalian? Oke, masih Michi ternyata. Wih, si manusia skena satu itu ya. Oke. Nah, jadi gini. Perbedaan dari stratifikasi sama diferensiasi itu tuh ada perbedaannya. Meskipun kayak sama-sama apa namanya punya tingkatan, tapi kalau misalnya diferensiasi dia itu sama kedudukannya sama meskipun dibeda-bedakan. Misal
Siapa ya? Aku bingung cara mencontohkannya. Oh iya, gini. Aku punya apa ya? Aku nggak tahu lagi contohnya apa, tapi gini. Kalau misalnya diferensiasi itu, aku males kemasnya botol lagi anjir. Kalau diferensiasi itu masih setingkat meskipun dibeda-beda kan. Contoh, agama. Agama kan kita dibeda-bedain kan. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, tapi dia tingkatannya itu sama. Kita sama-sama agama. Nggak ada agama yang lebih tinggi gitu. Nggak ada suku yang lebih tinggi. Misal saya Chinese, apakah saya lebih tinggi dari orang Madura? Tidak. Saya masih setara. Tapi kalau stratifikasi itu, yaitu sistemnya adalah kasta, betul. Kasta. Siapa yang jawab kasta itu keren banget. Nah, kenapa kasta? Jadi kayak kita itu dibedakan berdasarkan misalnya jabatan. Misal aku karyawan, aku nggak mungkin dong sebanding sama bos aku begitu. Itu adalah stratifikasi sosial. Kita balik lagi ke modul. Nah, meskipun kita itu di zaman aku mohon maaf aku bilang kita terus karena aku mikirnya kita itu kan bagian dari manusia ya, dan ya ini manusia borwa juga nenek moyang kita, jadi ya udah ini adalah kita di masa lalu, siapa tahu kita itu adalah reinkarnasi, nggak ada yang tahu kan, siapa yang tahu kita dulu itu adalah pemburu mamut terbaik di dunia, nggak ada yang tahu bro. Terus sekarang kita sedang mengejar PTN ternyata, oh ya siapa yang sangka, ya begitu. Nah, meskipun udah ada pemimpin, tapi itu nggak bisa dibilang stratifikasi sosial, karena pemimpin di saat itu dia lebih ke kayak ikon. Jadi yang kayak buat nentuin mereka mau pindah kemana, strategi berburunya, meskipun strategi berburunya paling cuman ini aja ya, kayak timing buat nusuk uh, buat nusuk ke hewannya segala macam. Dan itu bener-bener nggak kompleks, makanya dibilang ada stratifikasi sosial, ya nggak sekompleks itu. Sedangkan kalau stratifikasi sosial itu biasanya harus kompleks. Misal kalian kalau misalnya tahu stratifikasi sosial di ini di India, dia itu ada dari ini adaptasi dari Hindu sih. Ada Brahmana itu kaum kaum biksu, terus ada Waisya, dia itu kaum kaum pedagang. Urutannya gini, Brahmana itu yang paling tinggi, dia itu biksu. Terus kesatria itu raja sama bangsawan. Terus ini apa namanya? Ada kesatria. Kesatria itu bukan Waisya. Waisya itu pedagang-pedagang. Terus ada sudra. Sudra itu budak atau orang-orang inilah orang-orang apa namanya? Low class gitu. Ada juga mereka yang nggak masuk ke kasta, aku lupa namanya apa, tapi itu ada, itu di bawahnya sudra. Dan kalau misalnya di India, misal kayak Waisya, Waisya itu nggak bisa nikah sama satria, atau misalnya sudra itu nggak bisa masuk ke Waisya. Bahkan ada kasta yang di bawahnya sudra itu, atau misalnya sudranya sendiri, di beberapa tokoh-tokoh mewah itu mereka nggak boleh masuk karena bener-bener diusir aja gitu. Dan itu adalah contoh dari stratifikasi sosial. Dia itu se apa namanya? Sekompleks itu. Ah iya, paria, betul. Kalian keren banget bisa tahu. Tapi itu. Oh iya, di Bali ada juga ya? Oh, Kak, nggak tahu. Kak, Kak Oh Bang mau ya? tanya. Jadi kan di bukuku dulu tuh kelas 10 tuh ada namanya ratio. Apa sih sih? Ratio ya? Pokoknya yang RESOURCE. Nah, itu juga termasuk termasuk ini enggak sih? Maksudnya Joko Moldova tadi loh, sampah sampah dapur itu termasuk ratio, nggak bisa bacanya. Pokoknya itulah gitu. Makasih, Kak. Ada ininya nggak? Ada Nah, resource itu itu tadi. sumber. Oh, resource. Resource itu sumber daya. Oh, Mungkin maksudnya itu Bang, habis Soros itu tempat tempat tinggal gua itu, Bang. wait. Itu kayaknya ada di this one. Nanti kita, kalau pertanyaan-pertanyaan, kita bakal ini ya,
bakal cari bersama. Itu biar nanti di akhiran aja sih. Kita kelarin ini aja dulu. Karena biar kekejar aja materinya, materi umumnya biar kekejar aja dulu. Tapi oke. Nanti kita cari sama-sama, oke? Nah, terus ini yang tadi jelas pembagian kerja udah, stratifikasi sosial udah. Dan ya, begitu. Jadi ini adalah 3 ciri utama dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Oh, ada yang 4, Beng. Nah, 4 itu alat yang digunakan berupa peralatan batu yang besar dan kasar. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, bagian kapak genggamnya. Itu basically dia cuman kayak misalnya batu. Batu itu dipetok-petok aja ke batu lain sampai bentukannya kayak gitu. Dan ini emang insting dari manusia sendiri. Kayak mereka menyadari kalau misalnya sudut yang lancip itu, atau ya ini masih tumpul sih, tapi mungkin bagi mereka ini udah lancip ya, itu bisa menusuk, bisa membunuh gitu. Jadi ya manusia dulu tuh juga termasuk pinter anjir. Manusia itu emang basically pinter gitu. Nah, kalau misalkan lihat, masyarakat menggunakan alat batu besar dan kasar seperti kapak batu. Ya, basically ini buat berburu, mengolah makanan, membuat pakaian, dan membuat api. Kalau membuat api, kalian tahu lah ya, kayak batu tuh dipercik-percik ke ranting-ranting kering, sampai nanti percikannya itu bisa ngasilin api. Tuh. Oke, alat batu, misalnya kapak genggam, ya ini, kapak genggam yang kalian lihat tadi. Oke, kapak ini, kapak genggam berbentuk kasar dan digunakan dengan digenggam tangan. Oh iya, oke. Nanti untuk masa Neolitikum akan dibahas juga, tapi basically emang sesimpel ini. Kayak real tuh. Aku bahkan meragukan apakah ini benar bisa membunuh. Tapi kayaknya bisa kalau rame-rame ya nggak sih? Itu kalau nimpukin orang pakai batu, kayaknya orangnya juga mati deh. Ya inilah. Nah, makanya kalau misalnya kalian melihat warga-warga memukuli dengan batu, bisa jadi mereka ada manusia purba, bro. Nah, ini budaya. Sebab budaya ini benar-benar sama aja kayak yang tadi aku bahas. Pertama, peralatannya masih sederhana. Di sini dimention salah satu transportasi mereka itu dari rakit, terus mereka ke perahu. Nah, ini sebenarnya trial dan error sih. Kayak mungkin ada sanak saudara mereka yang bikin rakit, terus pas gelombang hancur, akhirnya mereka upgrade lagi, gelombang hancur, upgrade lagi, segala macam, sampai akhirnya mereka bisa membuat perahu yang let's say lebih advance gitu sih. Jadi berkembang aja. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kok tiba-tiba manusia bisa sehebat ini, ya trial dan error guys. Semua orang tuh kayak ada gagalnya, terus dari gagalnya dievaluasi, terus akhirnya dibikin yang lebih baik lagi. Manusia dari manusia zaman purba udah kayak gitu. Terus mereka belum mampu membuat gerabah. Coba siapa yang tahu apa itu gerabah? Tanah Siapa liat yang tahu? Majinan tanah liat. Kayak peralatan dari tanah liat gitu. Dan dapur. Wali kayak gitu. Di tanah liat. Betul. Kalian kayaknya waktu SMP atau SMA bikin kerajinan gerabah nggak sih? Iya kan? Nah, soalnya aku pas SMP bikin kerajinan gerabah sih. Nah, kenapa mereka nggak bikin gerabah? Ya, basically karena mereka nggak bisa masak gitu. Meramu yang kayak aku jelasin tadi itu cuman kayak misahin daging dari kulitnya. Terus ditumpuk-tumpuk biar halus segala macam gitu. Biasanya cuma gitu doang. Jadi bener-bener nggak ada kayak ngasih bumbu, kasih apa gitu, nggak ada. Mereka tuh bener-bener nggak se-advance itu meskipun namanya itu meramu. Nah, tapi dari dulu mereka itu udah skena abis. Mereka udah kenal sama perhiasan. Bayangin mereka udah punya kalung. Mereka udah punya, ya kayaknya basically kalung sih. Tapi lu bayangin masuk manusia purba, itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan manusia-manusia kita sekarang yang pakai gelang pearl gitu. Ya mereka pun dulu juga punya gitu, kayak gelang-gelang kalung dari kulit-kulit kerang.
Jadi setiap masa punya keskenaannya sendiri. Anjir, manusia purba dulu ada polisi skena juga nggak ya? Kayak lucu nggak sih kalau misalnya ini manusia purba dulu ada polisi skena, anjir. Tapi oke, seperti itu. Nah, ini udah dibahas juga yang nomor 4, kayak untuk mencukupi kehidupan mereka, ada alat-alat dari batu, tulang, dan kayu. Dan ini yang tadi aku bilang, kenapa nggak ada sampah dapur dari hewan, karena ya tulangnya di-recycle untuk dibikin ulang. Begitu. Nah, ini untuk alat-alat yang dipakai, dan yang paling terkenal itu ini sih. Kalian kalau misalnya nanti lihat kapak perimbas, kapak penetak, kalian bisa search aja di ini. Atau nanti kita bisa search bareng sih, kalau misalnya waktunya masih cukup. Tapi ini adalah kapak genggam, contohnya. Nah, ekonomi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, yang udah aku mention di bagian ini. Hubungan antar anggota kelompok sangatlah erat. Nah, kenapa? Karena mereka sistem ekonominya aja barter gitu. Mereka tuh benar-benar cuma saling nuker-nuker barang. Ya basically kayak misalnya kita punya adik atau punya kakak, ya kita kan nuker-nuker barang kan sama mereka. Dan nggak ada kayak hubungan transaksional untuk antar anggota kelompok gitu. Makanya mereka hubungannya erat. Kayak lu butuh apa, gue bisa kasih. Bahkan sebenarnya kayak barter di sini pun nggak sebanding gitu. Kayak misalnya gue kasih lu daging, terus lu cuma ngasih kayak ranting kayu buat bikin api, atau cuma bikin batu, ngasih batu buat bikin percikan api. Itu uh, dibilangnya seperti itu masa-masa barter itu. Jadi barter itu nggak senilai sama apa yang ditukarkan kalau misalnya di zaman manusia purba. Tapi itu yang membuat mereka itu erat, karena mereka merasa seperti satu keluarga gitu, meskipun mungkin mereka bukan satu darah gitu sih. Dan di sini dibilang jumlah kenapa barter itu masih efektif, karena jumlah anggota kelompok yang masih sedikit menjadikan mereka dengan mudah memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya. Begitu. Dan ya dulu sih kayak persediaan hutan habis. Sebenarnya dibilang persediaan hutan habis ini kurang tepat ya, karena bukan habis tapi lebih ke belum tumbuh lagi, karena kan mereka nggak paham nanam segala macam, jadi mereka cuma kayak metik buah aja dari pohon-pohon segala macam gitu. Dan kalau misalnya udah habis kan harus nunggu musimnya lagi, makanya mereka pindah dulu ke tempat-tempat lain. Tapi bukan berarti kayak mereka udah mampu untuk kayak melibas habis seluruh hutan sampai kayak gundo, enggak. Mereka belum semampu itu sih. Mereka cuma ngambil makanan aja. Nih. Oh, seperti ini ada kesalahan. Jadi, ini itu harusnya adalah food processing atau pengolahan makanan. Harusnya ya. Dan tapi kalau misalnya emang konteksnya teknologi mungkin benar. Kalau misalnya teknologi food gathering ini masih rendah, karena ya mereka itu ngambilnya cuman dari tangan, atau misalnya mereka pakai batu, terus kayak ranting kayu atau pohon itu dihancur-hancurin buat dapetin ya apapun yang mereka butuhkan sih. Tapi kalau misalnya dibilang kayak food gathering masih rendah, enggak. Food gathering kalau misalnya di zaman purba, di zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini sangatlah tinggi. Yang rendah itu adalah food processing. Makanya kalau bisa dibayangin, kita itu menjadi manusia yang lemah sekarang. Kalian bayangin dulu tuh manusia makan ayam mentah tidak terkena yang namanya salmonella. Sekarang ayam mentah Anda akan di roasting sama Kotyu. Kayak mana? Bakal kayak gitu, bro. Padahal kalau misalnya Kotyu kalau misalnya ke zaman purba udah kayak mana 100 kali, bro. Begitu. Itu adalah
masa berburu dan mengumpulkan makanan. Untuk itu, kalian adakah yang mau ditanyakan? Kamu ngasih Adakah, tahu, Dev? kamu ngasih tahu ada nama lainnya Kapak Perimbas, namanya Chopper. Oh iya, itu bahasa Inggrisnya sih. Tapi 3 orang pertama yang bertanya dulu deh. Pertama dari Zaki Junior. Halo Kak, Ya, halo. jadi aku mau tanya ini aja sih. Kan manusia purba kan udah pasti berevolusi ke arah yang lebih modern dan lebih maju kayak kita sekarang nih. Tapi dengan si manusia purba itu berevolusi ke arah yang lebih baik, itu tuh tetap ada kemundurannya nggak sih? Kayak kita kan dulu udah gacor nih cara berburu kita sama ya daya tahan tubuh kita. Tapi kita berevolusi ke arah modern, si setelan pabrik itu hilang, insting kita berburu dan daya tahan tubuh kita yang tidak sekuat dulu. Jadi dengan kita berevolusi, kita maju, tapi ada mundurnya juga gitu. Bener nggak sih kok? Eh, Kalau misalnya lu mau menganggap itu sebagai suatu kemunduran sih oke. Tapi gue pribadi sangat tidak mau itu disebut sebagai kemunduran. Karena gini, meskipun kita nggak kalau misalnya kita lihat struktur rahang nggak sekuat struktur rahang manusia purba. Kita ketahanan tubuh tidak sekuat manusia purba. Terus postur tubuh juga nggak sebesar mereka. Terus insting kita ini apa namanya juga melemah di bagian berburu. Tapi hal itu dikarenakan kita itu udah ke zaman modern dan hal-hal seperti berburu dan ya berburu itu udah nggak relevan lagi kecuali Anda tinggal di hutan. Kayak misal, kenapa banyak atlet itu hebat dan mereka ternyata udah kayak kalian kalau misalnya melihat atlet-atlet yang hebat, kalian coba cek background mereka. Biasanya mereka itu udah dari kecil menekuni olahraga itu, makanya mereka menjadi hebat. Itu namanya adaptasi gitu loh. Insting manusia itu kalau misalnya dari dari awal mereka lahir terus di zaman-zaman mereka masih kecil udah dilatih, itu mereka bakal menyesuaikan tubuh mereka. Nah, mungkin nanti kalian bisa ngelihat suku Bajo. Nah, suku Bajo itu salah satu suku di Indonesia yang mereka itu punya ketahanan untuk menyelam di air itu melebihi rata-rata manusia. Mereka itu karena mereka dari kecil itu udah dibiasain berenang, mereka itu nyari makan di laut segala macam begitu. Kalian bisa lihat nanti si suku Bajo. Itu benar-benar hasil dari adaptasi manusia sih. Jadi lebih Menjawabkah cocok. Zaki? Ya, dia lebih cocok dibilang adaptif ya daripada kemunduran gitu ya. Iya sih. Oke, thank you, Pak Wilson. Yuk, kalau Farah? Halo Kak Wilson, selamat pagi. Also, kalau ada kelas hari ini semangat kuliahnya. Nama aku Farah. Aku mau nanya Kak, sebenarnya nggak ada korelasi sama materi, cuman lebih ke ini sih. Aku kan nyatetnya dari PPT-nya Kak Imam. Berarti kalau ini kan masuk bab 3. Is that okay kalau aku nyatetnya dari situ aja, nggak dari yang Kak Wilson share screen tadi? Enggak apa-apa. Justru materi yang udah aku kasih drive itu kayak materi yang wajib banget kalian pahami dan kalau bisa dicatat juga. Sedangkan kalau yang kayak nanti aku present dan belum dan nggak ada di drive yang kayak pembagian sejarah Indonesia dan pembagian sejarah dunia yang di folder itu, ya kalau misalnya nggak sempet di skip aja. Itu sih Oke, makasih Kak Wilson. Aku tadi aman. baru dari lisan sama tulisan soalnya catatannya. Makasih Kak. Kalau Grace, Halo Kak, hai. ini mau nanya, itu kan kenapa kita tuh bisa tahu kalau ada peninggalan dari manusia purba gitu kan? Karena kan emang ada gitu yang peneliti yang mengatakan kalau misalnya itu adalah peninggalan dari manusia purba gitu. Bagaimana mereka tahu kalau misalnya itu peninggalannya gitu? Secara kan nggak ada yang penjelasan yang jelas terkait dari manusia purba itu sendiri gitu kok. Jadi inti pertanyaan kayak gimana ilmuwan itu bisa tahu itu peninggalan manusia purba.
Nah, itu balik lagi ke pengantar sejarah kita. Kemarin kan aku jelasin kalau misalnya di bagian dari mencari bukti-bukti sejarah, itu kan bisa ada bagian kita melihat secara eksternal, secara bagian luar, kayak apakah mereka itu maksudnya di tahun berapa, kira-kira di tahun berapa itu mereka dibuat gitu loh alatnya. Dan itu yang biasanya menjadi kayak takaran eh, ini adalah peninggalan dari manusia purba karena dilihatnya dari tahun mereka dibuat gitu sih. Sebenarnya basically kayak gitu aja. Di apa namanya di terka-terka dari rentang tahun berapa ke tahun berapa alat itu dibuat. Begitu sih Grace. Thank you, Ko. Oke, untuk tadi udah 3 orang penanya, kita akan lanjut ke masa berikutnya. Nanti akan ada sesi pertanyaan umum sih di akhir. Jadi kalian tunggu saja yang ini mau bertanya. Lanjut ini adalah masa yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Nah, habis masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia itu mulai kayak ngerasa capek. Bener-bener kayak aku waktu itu baca artikel ya di mentionnya manusia tuh ngerasa capek kayak gue pindah-pindah mulu, kapan sih gue punya kehidupan yang stable. Anjir, ternyata kita nggak ada jauh beda loh, kita berjalan terus berlari-lari sampai akhirnya kita berpikir kapan sih kita punya kehidupan yang stable, kapan sih kita bisa hidup. Siapa itu mic-nya bocor ya? Belum bisa dinyalain lagi. Nunggu 4 menit dulu. Iya bro, ini salah satu jadi ini deh, jadi apa? Jadi co-host buat matiin mic bocor. Siapa ya? Yang mau kah? Aku boleh, Kak. Siapa? Wait. Oke. Kok nggak ada ini host ya? Co-host ya? Ih, males banget. Gue nggak paham deh. Kalian ada yang paham nggak? Real. Tapi kok nggak paham gimana cara ininya. Emang make host ya? Nanti aku nggak jadi host. Iya kah? Kalian ada yang paham nggak? Kalau nggak paham, ya udah deh. Sip. Di mute aja, nanti aku mute manual, maaf ya. Tapi kita kembali lagi. Jadi manusia berharap untuk hal yang stable, oke? Nah, dari hal yang stable itu, manusia mulai nyari tempat yang cocok. Nah, salah satunya adalah pinggiran-pinggiran sungai. Kalau misalnya kalian lihat nih, nah ini kan nih, ini kan pinggiran sungai. Emang kebiasaan manusia itu nyarinya pinggiran sungai. Karena pertama, sumber ininya banyak, sumber tumbuhan-tumbuhannya. Kedua, hewan-hewan tuh biasanya juga nongkrongnya, anjir nongkrong nggak ada. Ya udah nangkringnya itu di pinggiran-pinggiran sungai. Jadi mereka buat dapat makanan tuh lebih gampang. Nah, terus nih, ini adalah yang keren. Kita dari dulu itu sudah mempunyai hewan peliharaan. Gimana manusia purba punya hewan peliharaan, itu adalah insting dari manusia. Lagi-lagi adalah insting, kayak mereka ngelihat kalau misalnya ini hewan ternyata bisa takut sama manusia tapi bisa menakuti hewan-hewan lain. Nah, dari situ mereka akhirnya mencoba menjinakkan begitu. Dan basically itu apalagi insting. Manusia memang keren dari dulu. Nah, tapi meskipun kita kayak udah punya kampung, udah bikin kampung buat bercocok tanam, tapi nih, kalau misalnya kalian baca, pada masa ini masyarakat hidup menetap tetapi sifatnya sementara atau sering disebut dengan bercocok tanam tingkat awal. Jadi mereka itu masih ada kayak, habis apa namanya? Gue kok udah punya kehidupan yang stable, tapi kok gue rindu zaman-zaman dulu ya.
Ya Allah, gitu lah manusia. Manusia tuh memang susah buat move on anjir. Ah, ternyata udah dari nenek moyang kita ya manusia susah move on. Tapi ya begitu, itu adalah masyarakat di zaman ini. Masyarakat yang di masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi yang berburu, mereka masih berburu. Tapi mereka juga udah mulai nyetok makanan. Nah, kita sekarang lihat dari sisi kepercayaannya. Nah, karena apa namanya manusia itu udah mulai menjinakkan hewan, mereka tuh udah mulai berpikir, masa hewan lebih hebat dari saya? Masa saya menyembah-nyembah harimau? Yang ada saya dimakan gitu. Nah, karena itu akhirnya mereka itu mostly lebih percaya animisme sama dinamisme tok. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau animisme itu lebih ke roh atau nenek moyang, kalau dinamisme itu lebih ke apa namanya kekuatan gaib. Nah, ini udah ada kayak eh, apa namanya kriteria, pokoknya kayak requirement gimana suatu benda atau suatu hal itu bisa menjadi bagian dari kepercayaan manusia. Pertama adalah ciri-cirinya ini, apa namanya? Ini menakutkan dan besar, tinggi dan ya membuat manusia merasa ngeri. Pokoknya hal-hal yang membuat mereka takut gitu. Di sini dibilang serba hebat, makanya kalau kayak pohon-pohon beringin itu dibilang ada kekuatan gaib. Itu tuh karena ya pohon beringin kan gede, terus dia daunnya besar, apa namanya, dan karena besar itu mereka dianggapnya punya ini apa namanya kekuatan gaib, dihuni sama roh-roh gitu-gitu. Terus juga batu-batu yang besar, terus binatang yang besar. Nah, tapi ini udah nggak dominan lagi sih sebenarnya yang binatang besar ini. Nah, habis itu mereka itu juga ternyata menyembah ini. Nih, jadi kalau misalnya kalian bertanya, kok bisa kepikiran Zeus itu dewa petir, terus apa namanya, ada dewa cinta, ada dewa ini. Sebenarnya itu basically kayak afir. Kalau misalnya kalian ini berpikir lagi, itu sebenarnya afirmasi dari manusia aja gitu. Kayak dewa Zeus karena ngeliat petir itu menakutkan dan seram, makanya ternyata di iming-iming ada dewanya gitu. Perang karena ada dewa perang karena apa namanya mereka itu sering perang dan mereka kayak butuh bantuan untuk memenangkan perang tersebut. Makanya kayak petir, topan, banjir dan gunung meletus tuh dipuja-puja sama mereka, dibilangnya kalau misalnya gunung meletus nenek moyang mereka lagi marah, banjir juga. Padahal di sini banjir tuh apa ya? Malah dijadiin tempat berenang anjir. Ya begitu. Oke. Nah, ini ada ini apa namanya? Istilah baru lagi yaitu adalah berhuma. Berhuma itu adalah kehidupan bercocok tanam. Jadi di sini mereka itu udah mulai menggunduli hutan, tapi masih dalam skala kecil. Mereka tuh nggak yang sampai semasif buat bangun lahan segala macam gitu untuk ditanami kelapa sawit, tidak seperti itu. Dan apa namanya mereka tuh masih untuk ya bikin kebun-kebun kecil lah gitu lah. Dan maaf jeda minum dulu. Nah, jeleknya di sini kenapa tadi dimention mereka itu walaupun udah punya ladang tapi mereka masih pindah-pindah karena mereka nggak paham sama yang namanya berladang sepenuhnya gitu. Maksudku kayak kalau misalnya kalian lihat eh, petani kita, mereka nyangkul apa namanya panen padi, tapi habis itu mereka akan adalah pokoknya teknik-teknik biar tanahnya itu nggak kering. Nah, di zaman ini manusia tuh belum paham gimana cara bikin tanah habis di apa namanya habis ditanamin sama gandum sama apapun itu yang mereka tanam itu jadi nggak kering. Mereka nggak paham untuk pemberian nutrisi, pemberian pupuk segala macam tuh mereka nggak paham. Jadi
kalau misalnya tanah itu kan kalau misalnya dipakai terus berterus kan lama-lama unsur haranya kan hilang, terus udah kering segala macem. Makanya kalau misalnya udah nggak subur lagi, mereka bakal pindah. Nah, tapi kita lihat di poin yang ini harusnya 2 anjir. Ya pokoknya itulah, pokoknya 2 itu mereka itu udah menetap di suatu tempat. Ya sama seperti yang kalian lihat di gambar ini sih. Ya mereka tuh udah bikin gubuk-gubuk kecil tuh untuk tempat mereka tidur, apa biar gak kena hujan. Karena ya mereka memang udah mulai menetap gitu. Mereka udah capek berkeliling segala macem dan akhirnya memilih untuk menetap. Nah, makanya nih, memelihara hewan-hewan jenis tertentu. Karena ya gini, kayak mereka butuh semacam pelindung atau penjaga juga sih. Dan mereka menyadari hal itu bisa didapat dari hewan-hewan di alam liar. Kayak contohnya kalau dulu tuh sebenarnya mungkin ini adalah anjing purba sih, tapi bisa juga serigala, begitu. Oke, lanjut. Nah, karena kehidupan itu menetap, mereka tuh udah mulai berkembang. Maksud berkembang di sini adalah mereka punya waktu untuk memikirkan apa yang harus mereka bikin ke depannya, apa yang harus mereka susun ke depannya. Kalau misalnya yang zaman pertama tadi, yang berburu dan mengumpulkan makanan, ya mereka nggak mengalami kemajuan karena mereka bahkan nggak punya waktu kan buat berpikir mereka ke depannya mau ngapain gitu. Orang mereka kerjanya jalan terus sampai ketemu goa, jalan terus sampai ketemu goa. Terus kalau misalnya kayak gitu, kapan mereka berpikir untuk kayak, wah harusnya bikin perkebunan di bagian sini nih, harusnya mulai ternak hewan nih segala macam gitu. Dan jumlah anggota semakin besar, betul, karena ya eh, namanya juga udah bikin perkampungan, terus butuh banyak tenaga manusia gitu untuk mengolah kebun-kebun segala macamnya. Dan karena itu mereka udah mulai ini. Nah, ini ada kayak semacam penelitian kalau ternyata di masa ini mereka tuh hidupnya sudah ini pendek. Umur mereka ternyata pendek. Dan biasanya umur pendek ini disebabkan pertama ya karena kalau nggak dari ini apa namanya dibunuh sama hewan buas, ya karena penyakit tuh sebenarnya banyak gitu, nggak cuman dari ini sih, nggak cuman dari apa namanya hewan gitu, misalnya kayak makan mentah segala macam, tapi bisa juga kayak dari tubuhan, karena kan mereka nggak paham ya tubuhan mana yang beracun atau enggak, dan mereka tuh nggak punya sistem obat gitu, karena nggak punya sistem obat ini ya umur mereka jadinya pendek-pendek. Nah, di sini nih udah mulai ada yang namanya yang tadi kita mention stratifikasi sosial. Jadi pemimpinnya itu udah mulai dipilih bukan dari yang kayak tertua atau misalnya yang terbesar, tapi ya benar-benar mereka tuh bisa ngatur anggotanya gitu. Mereka udah bisa bikin apa penataan, ada yang bocor. Kan? Oke, sudah. Oke. Mereka udah memilih pemimpin yang punya wibawa yang bisa kayak nyusun kalau misalnya daerah sini buat ladang, terus strategi buat berburu hewan di mana gitu udah ada. Nah, lanjut adalah di bagian budaya. Nah, kalau misalnya budaya, itu mereka itu ya seperti ini. Kalian lihat nih. Mungkin bentuknya masih agak gimana-gimana ya. Tapi ini udah lebih advance. Kalau misalnya kan lihat, dia itu udah lebih halus, dia tuh udah lebih besar segala macamnya, dan ini lebih efektif untuk ngelakuin kegiatan ya untuk bercocok tanam, untuk apa namanya, untuk berburu segala macam. Nih kalau misalnya kalian lihat banyak sebenarnya, udah mulai banyak dan udah mulai advance. Apa bahasa Indonesia advance? Kompleks.
Nih, kalau misalnya kalian ini lihat ada kapak lonjong, terus udah ada mata panah untuk berburu, terus udah ada gerabah karena buat apa sih? Lumbung-lumbung buat nyimpan-nyimpan makanan tuh udah ada gitu. Perhiasan dan bangunan megalitikum. Nah, maksud dari megalitikum ini kita lihat tuh, mega kan besar, litikum tuh zaman batu. Sebab cara ininya kayak gitu aja sih, cara untuk mendefinisikan zaman megalitikum tuh gimana, itu dari ini, mega dan litikum, zaman batu. Ini udah ada bangunan-bangunannya. Nanti mungkin kita bisa lihat ya, atau misalnya kalian cari sendiri bentuk-bentukannya itu seperti apa. Karena kadang di soal itu ada kayak eh, ini itu apa gitu, apa bangunan apa gitu. Nah itu bisa kalian cari ininya sih, gambar-gambarnya. Nah ini ekonomi mereka masih barter, tapi barternya udah advance. Jadi mereka lebih mau yang sebanding gitu. Misal kayak lu mau ayam, lu harus kasih gue ikan. Lu mau ini daging kerbau, lu harus kasih gue apa yang sebanding gitu. Enggak, mereka enggak lagi kayak ya terserah lu deh mau ngasih apa, kayak yang udah berburu sama mengumpulkan makanan. Mereka tuh bener-bener yang udah transaksional dan harus cuan gitu, harus cuan. Jadi mereka itu udah kayak kalau lu ngasih gue yang, kalau lu mau ini, lu harus kasih gue yang sebanding. Itu adalah ciri-ciri mereka di zaman eh, mengumpulkan makanan ini. Bercocok tanam dan apa sih namanya, kok gue lupa sendiri ya, masa bercocok tanam ya begitu. Jadi selain bercocok tanam, nah bercocok tanam ini nggak cuman bikin ladang. Kalau misalnya kalian baca, dia itu juga ternak. Nah ternaknya ya ada ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Apa coba hewan ternak lainnya? Domba, oke, domba ya, domba, kambing, segala macamnya itu mereka udah melakukan ternak. Tapi ya gitu, karena mereka masih di zaman yang belum advance, mereka itu masih ngumpulin hasil-hasil hutan juga. Karena ya mereka masih butuh kayu, mereka masih butuh buah-buahan, dan eh, itu adalah hal yang belum mereka bisa capai sih, untuk kayak bikin kebun-kebun untuk buah, dan ya untuk buah sih basically. Oke. Oh iya, nih kan kalau lihat nih, dulu tuh udah keren loh. Nih bayangin, di zaman manusia purba, mereka tuh udah ada sistem transaksional yang eh, per daerah. Oke nih, kalian kalau baca, kalau misalnya yang tinggal di pantai, mereka ngehasilin ikan yang dikeringin. Oke, terus nanti dihasilkan oleh penduduk pantai, terus diperluin buat yang tinggal di pedalaman. Yang di pedalaman tuh hasilin apa? Ya hasilin buah dari hutan-hutan, hasilin gerabah, hasilin daging-daging hewan yang nggak ada di laut, begitu sih. Jadi mereka tuh udah kayak ada section-section buat kayak daerah ini bakal bisa barter ke sini dapetin apa segala macam gitu. Nah, masa bercocok tanam ini berubah menjadi ini, dari food catering, mengumpulkan makanan tadi yang berburu, menjadi food producing. Begitu. Oke. Sebelum itu, adakah yang mau ditanyakan di masa bercocok tanam ini? Wow, ramai sekali. Yuk, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Eh, wait, aku tadi ketemu pertanyaan bagus. Ini. Ya, mereka tuh udah paham sama pertukaran yang senilai.
Ya, ini bisa nih, satu kambing, tapi kayaknya nggak, ya bisa sih, tapi biasanya dilihatnya dari itu, dari kebutuhan. Misal kayak satu kambing itu bisa menghidupi satu keluarga, 10 ayam juga bisa menghidupi satu keluarga. Nah, bisa lah itu ditukar begitu. Iya, saya memakai ini Kemendikbud. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang khas. Yang pertama khas. Silakan khas. Halo, halo. Halo, halo. Aku mau nanya ini. Tadi kan katanya si manusia purba itu bertahannya tuh kan cuma rata-rata 35 tahun gitu. Faktor-faktornya tuh tadi kan Kak Wilson bilang kayak mati diburu hewan atau penyakit gitu. Nah, terus kan di sana juga dimention kalau mereka tuh masih punya kepercayaan gitu kayak animisme, dinamisme. Nah, apakah di zaman itu mereka masih percaya kayak kalau misalnya ini orang mati gitu karena di apa sama kepercayaan mereka. Nah, terus di sana tuh ada kayak percayaan kayak orang mati ini harus dikuburin gitu atau apakah masih ada hal-hal yang gituan atau enggak gitu. Jadi kayak pertanyaannya, apakah dulu udah kayak ada sistem menguburkan manusia ya? Ya ya gitu. Secara kan mereka masih Ya, sudah memiliki kepercayaan gitu. ada. Makanya kenapa tadi itu ada yang namanya ini. Seingat aku ya. Wait. Pokoknya kalau nggak salah ini itu adalah kuburan. Jadi manusia di zaman ini udah paham yang namanya sistem kuburan gitu loh. Mereka tuh udah kayak membuat kuburan untuk manusia-manusia yang meninggal. Karena mereka percaya kalau misalnya manusia-manusia yang udah meninggal itu, mereka tuh rohnya nggak bakal, mereka tuh punya roh gitu, dan rohnya itu akan somehow menempati suatu tempat. Nah, dulu tuh sebenarnya banyak metodenya. Kalau nggak yang dikubur di kuburan-kuburan batu itu, mereka itu akan eh, ditenggelamkan di laut, dibuang di laut gitu. Sebab jelek banget bahasa dibuang. Dikubur lah di laut gitu. Dan itu adalah salah satu metodenya. Tapi ya, itu dipengaruhi sama kepercayaan-kepercayaan dari yang tadi, dinamisme sama animisme tadi sih. Itu sih khas. Oke oke, paham Kak. Enggak sih. Oke. Terus, Grace, Kalau aku mau nanya, itu kan tadi ada dijelasin sama kakak kalau misalnya mereka itu ada di mana saatnya mereka itu bakalan mendapatkan tempat supaya agar mereka itu menetap gitu kok. Dari yang mereka itu berpindah-pindah, jadi mereka itu menetap di dekat tepi sungai gitu kan. Kalau itu kira-kira ada berapa lama waktu mereka itu bisa menetap gitu? Atau mungkin belum diketahui waktunya itu berapa lama? Kayak mereka bisa mencari-cari gitu kok sampai mereka mendapatkan itu. Gimana kok? kalau misalnya waktu pastinya ya nggak ada yang tahu karena itu nggak pernah dibahas di ilmuwan sama ilmuwan juga sih, setahu yang aku tahu ya. Tapi batas yang biasanya ditentuin itu adalah ini umur tanah. Jadi meskipun kayak tanah-tanah di pinggiran tepi sungai itu subur, tapi kalau misalnya dipakai terus-menerus dan akhirnya unsur haranya itu hilang dan cuma diisi sama mineral-mineral dari air, itu biasanya tetap hancur dan nggak bisa dipakai untuk menanam lagi. Nah, di saat seperti itu biasanya mereka itu ya mencari tempat lain untuk berburu lagi. Jadi sebenarnya acuannya lebih ke itu, lebih ke kapan tanahnya hancur dan nggak bisa ditanami lagi, nanti baru mereka mencari begitu. Berarti nggak ada waktu pastinya gitu ya, Kak? Nggak ada sih. Oke, thank you, Kak. Oke. Bebek goreng satu, namanya lucu deh. Halo Bang, Halo. tadi kan disebutin dari transisi food gathering ke food producing itu kan ada masanya gitu. Terus pas di food gathering itu mereka bener-bener cuman makan makanan yang emang mereka temuin, yang mereka kumpulin, makan mentah-mentah kayak gitu atau gimana? Terus pada masa itu tuh mereka cuman makan makanan dari alam yang kayak buah-buahan gitu atau makan ikan-ikan mentah kayak gitu? Gitu sih. Nah,
Kalau itu biasanya dinilai dari ini, dari tingkat kealotan. Jadi kan manusia purba kan udah memahami sistem api ya. Nah, mereka juga paham kalau misalnya makanan yang dibakar itu memperempuk ini apa namanya eh, makanan daging mereka. Jadi kalau misalnya mungkin mereka merasa itu kurang empuk, itu mereka bisa loh dibakar atau ditumbuk-tumbuk lagi. Dan kalau misalnya mentah, ya mostly juga mentah. Aku dulu pernah nonton dokumenter di dunia itu masih ada mereka apa namanya suku yang mereka itu makan masih mentah jujur. Dan itu benar-benar kayak mereka makan mentah dan nggak ada apa-apa gitu. Dan ya dispekulasikan ya manusia purba juga seperti itu. Terus kalau misalnya ikan, ya ikan tadi kan kamu tadi kan aku udah jelasin juga kan kalau misalnya manusia purba itu dia ada yang tinggal di tepi-tepi pantai. Ya mereka makan ikan juga. Tapi kalau misalnya ini apa namanya? Ada juga deh mereka yang membakarnya segala macamnya itu juga ada. Tapi basically memang dimakan mentah. Meskipun nggak ada bukti yang secara langsung ya, tapi itu adalah spekulasi ya kalau mereka makan mentah karena mereka nggak memahami kalau misalnya hewan itu harus dimasak sih. Begitu. Berarti kalau food producing itu tuh masuknya udah mereka memproduksi makanan itu kayak gimana tuh? Kayak udah dimasak apa gimana tuh? Karena kan kalau tadi kan gathering udah dibakar, itu udah termasuk ke produksi atau Oh gimana? belum. Oh belum. Eh, itu kan masih di game tadi kan mengumpulkan terus lanjut ke processing yang dimaksud tuh kayak mereka tuh udah apa ya memproses makanan bingung jelasinnya tapi lebih ke kayak misal kayak nanam kalau misalnya di zaman yang pertama yang tadi aku jelasin mereka kan cuma kayak ngambil buah-buahan ngambil apa namanya sayuran dari alam gitu segala macamnya dan apa-apa hal-hal yang bisa mereka ambil dari alam sedangkan kalau misalnya processing yang dimaksud adalah mereka itu udah lebih proses yang dimaksud tuh lebih ke kayak ini mereka udah nanam bibitnya mereka udah merawat ininya mereka udah akhirnya nanti diambil itu kan ada prosesnya dan mereka juga mengawetkan kalau misalnya eh, zaman berburu dan meramu itu mereka udah belum mengawetkan sedangkan kalau misalnya udah zaman bercocok tanam mereka itu udah belajar untuk mengawetkan makanan ya contohnya jadi dikeringin tadi jadi proses untuk ininya lebih kompleks lagi sih gitu. Oh iya, paham. Makasih ya, Bang. Oke ya kita lanjut lagi ke zaman berikutnya sabar aku lihat dulu oke aku mau lihat sampai mana kita akan belajar. Oke, kita akan belajar sampai masa perundagian, terus nanti akan dilanjut ke PPT yang aku bikin untuk kayak overview aja sih. Masa prasejarah memang nggak se-advance itu, guys. Nanti akan susahnya mulai di bagian sejarah dunia yang akan banyak banget. Oh, ini aman aja. Nah, masa perundagian. Nah, apa ini masa perundagian dan kenapa namanya kayak beda sendiri? Kayak sok XG banget, sok keren. Tiba-tiba dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, terus ini kayak, weh, gue mau beda dari yang lain. Pick me banget, anjir ini masanya. Beuh. Tapi masa perundagian ini punya peran yang benar-benar penting buat perkembangan sejarah Indonesia. Karena ya di masa ini Indonesia tuh kayak punya peak-nya, peak hidup gitu. Mereka udah apa namanya, udah lebih advance banget. Karena apa? Pertama mereka udah bisa bikin alat-alat dari bahan logam. Tuh. Terus untuk buat kebutuhan sehari-hari juga. Basically mereka udah bisa bikin kampung yang kayak nih kan kalau lihat tuh. Ada penjagaannya anjir. Keren tuh. Tuh anjir. Gila, bro. Keren-keren banget kan. Nah, di sini mereka tuh udah advance. Mereka udah kayak masyarakat itu harus makmur, terus
untuk pemimpin-pemimpinnya mereka juga udah yang ahli untuk segala hal gitu. Nih. Jadi teknologi ini bener-bener udah di masa yang tinggi banget, kayak upgrade-nya itu gila banget, dari bebatuan terus kita langsung loncat ke logam. Itu adalah masa yang eh, kayak salah satu transisi terbesar manusia dalam kehidupan manusia gitu. Ya, oke. Kita akan lanjut. Ya, seperti biasa, ini akan dibahas lagi soal kepercayaan. Dan ya udah, kepercayaan ini sama seperti yang tadi aku bilang, aku izin minum dulu. Kalau misalnya totemisme tuh udah mulai ditinggalkan gitu. Karena ya mereka berpikir saya bisa menjinakkan hewan, masa saya menyembah mereka begitu. Jadi ketimbang disembah, ketimbang menjadi suatu kayak Tuhannya mereka itu lebih ke mensakralkan. Jadi ada yang kayak hewan yang harus dijaga, yang harus dihormati gitu. Ya sama yang kayak di India gitu loh, sapi dihormati tapi mereka nggak disembah. Ya animisme masih sama aja, berkaitan dengan roh atau nenek moyang. Kalau dinamisme juga sama aja. Kalau misalnya di kalian tuh kepercayaan dinamisme ini perpanjangan dari animisme. Jadi nggak mungkin. Jadi mungkin mereka itu berpikir nggak mungkin suatu tempat itu ditinggali sama roh semuanya gitu. Jadi mereka lebih percaya kalau misalnya ada tempat yang udah dari awal tuh dapat kekuatan gaib dari suatu entitas gitu. Tapi kalau misalkan lihat di sini ada kayak diyakini ada jiwa manusia yang meninggal, yaitu jadi kayak misalnya ada orang meninggal tempat itu, terus akhirnya tempat itu dipercaya punya kekuatan gaib begitu. Tapi bukan berarti itu kayak nenek moyang mereka atau roh mereka. Main poinnya tetap di dinamisme ini adalah punya kekuatan suatu hal punya kekuatan gaib. Sedangkan kalau animisme lebih ke nenek moyang begitu atau roh in general ya. Oke, tuh. Nih, mereka itu udah keren banget karena mereka tuh udah kayak punya budaya yang mungkin masih relevan gitu loh sama kita. Kayak misalnya nih batu akik, ya kalau misalnya dulu sih mungkin dibilangnya batu mineral ya, kayak tombak, keris, belati, dan anak panah. Itu katanya punya kekuatan, terus harus dikasih sesajen, dimandikan dengan air kembang. Nah itu. Nah, dan ini adalah bagian dari yang namanya hukum alam. Sebenarnya ini nggak penting sih, tapi ini adalah hukum alam gitu. Oke, ini manusia itu berkembangnya lumayan pesat. Jadi dia berpikir kalau misalnya gue contohkan makhluk halus, nggak mungkin manusia itu manusia mulai berpikir kalau misalnya ada yang lebih hebat daripada kedua ini. Kayak dua-duanya ini nggak mungkin punya kekuatan yang sama besar. Kayak misalnya gunung yang besar dibandingkan dengan gunung yang kecil. Itu nggak disamakan, itu mereka percaya kalau misalnya kekuatannya itu nggak sama gitu. Pasti ada yang lebih hebat. Makanya manusia itu mulai percaya kalau misalnya ada yang namanya kekuatan tunggal. Kalau nggak semua kayak pohon, apa gua, terus apa namanya bukit segala macamnya itu harus disembah. Mereka nggak lagi kayak semua hal yang mengerikan itu punya kekuatan yang sama besar. Mereka mulai percaya kalau misalnya kekuatan tunggal itu ada. Kalau misalnya ada suatu kelompok, suatu Tuhan, suatu kekuatan yang benar-benar tunggal gitu. Tunggal di sini maksudnya bukan satu ya. Kalau satu itu lebih ke esa. Tapi kekuatan tunggal itu lebih ke ya sama aja kayak misalnya Hindu kan ada Trimurti. Nah, itu adalah hal yang mulai dipercayai. Apalagi hal itu makin berkembang karena nanti kita akan pelajari masuknya Hindu Buddha dan Islam yang percaya dengan kekuatan tunggal ini.
Hindu Buddha meskipun punya dewa-dewi yang banyak, tapi mereka tuh percaya dengan Hindu. Kalau Buddha kan sang Buddha kan ininya, apa namanya, untuk dewa utamanya. Kalau Hindu meskipun kayak ada Trimurti dan gua lupa nama dewa-dewanya siapa. Coba mention dong di komen siapa aja sih nama dewa-dewanya deh. Ayo, siapapun ya Hindu. Wisnu, Siwa, sama Brahma. Tauku kalau Trimurti. Ya, ini mau gua ini. Oke, ini nanti mau gua ini. Ini pertanyaan bagus. Tapi ya, kalian bayangin kalau misalnya meskipun ada 3 dewa, tapi mereka itu punya satuan yang namanya Trimurti, seperti itu. Nah, lanjutnya adalah ini. Gue mau bahas ini dulu. Ini ada pertanyaan yang bagus. Pertama adalah kalau yang dijawab sama Audeno Landong ini lebih teknik pengolahannya. Tapi gimana mereka tuh dapat logam? Dan kerennya udah dijawab sama Verti Crescent ini. Ya, ini adalah anjay gacor Sirawan. Nih, kalau misalnya kalian baca, manusia pertama kali membuat benda dari logam. Nah, ini. Manusia itu kepoan aslinya. Jadi kalau misalnya mereka, jadi mereka kan awalnya ini, apa namanya, menghancurkan batu. Dari batu tuh mereka menemukan biji-biji logam segala macam. Terus mereka mulai berpikir, ini kayaknya kalau dipadukan akan membuat sesuatu yang lebih keras dan lebih tajam. Itu benar-benar kayak manusia udah mulai berpikir se-advance itu. Nah, terus mereka mulai berpikir gimana cara untuk membuat mereka bersatu. Nah, dari situ akan muncullah apa namanya, kepikiran untuk melelehkan. Nah, itu benar-benar sebenarnya insting lagi, balik lagi ke insting lagi. Mereka berpikir kalau misalnya logam itu kalau dilelehkan akan mencair, terus nanti akan membeku lagi membentuk suatu bentuk begitu. Ya basically seperti itu. Jadi dimulai dari penggalian, pencarian, kayak misalnya kayak gini. Kalian kadang kepo nggak sih, kenapa tiba-tiba ilmuwan itu bisa berpikir ada fosil? Kok mereka bisa tiba-tiba ketemu fosil gitu kan? Nah, ya karena dari mereka itu kepo, mereka mulai kayak mengindikasikan, oh suatu tempat ini punya fosil segala macamnya. Dari situ bakal ketemu fosil gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sosial. Nih, kalau misalnya kalian lihat di sosial, nah dari aspek sosial, ya karena mereka udah mulai se-advance ini ya, kalau kalian lihat tuh, udah mulai se-advance ini, ya penduduknya makin banyak gitu. Mereka udah kayak, masa gue ini sih menyendiri sendiri, nggak mungkin kan. Makanya karena itu mereka udah mulai kayak, gue join klan lu dong, gitu. Gue juga mau keren kayak lu gitu. Nah dari situ mulailah kayak eh, berkelompok saling menyatu, berkelompok saling menyatu, dan terbentuklah suatu kampung. Dan ini lagi-lagi mereka mulai belajar. Jadi mereka tuh udah punya pengetahuan di alam sama musim, makanya mereka itu udah mulai menetap. Nih, meskipun di sini dibilang bercocok tanam yang sederhana, ya memang sederhana, tapi mereka itu udah paham yang namanya ini, musim tanam dan musim panen. Makanya mereka udah paham gimana caranya ngolah tanah, biar gak hancur dan habis hancur itu nggak bisa ditanamin lagi. Nah, di sini juga ada golongan baru. Kalau misalnya dulu mungkin golongannya tuh nggak se-advance itu, bahkan mungkin sebenarnya nggak ada golongan ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah deh namanya golongan undagi. Nah, undagi itu mereka yang terampil di bidang logam untuk membuat benda-benda logam. Tapi sebenarnya lebih ke kerajinan. Makanya dibilang kayak masa perdagian. Undagi. Undagi itu lebih ke kerajinan, logam. Pokoknya benda-benda yang lebih advance ketimbang
benda-benda yang kita pelajari di dua zaman sebelumnya. Makanya dibilang golongan undagi. Undagi itu ini keterampilan. Jadi ya seperti itu. Dan ini segi sosial, ini juga penting. Kalian kalau lihat dari segi sosial, mereka tuh udah ada pembagian kerja yang baik. Ya, contoh ini, golongan undagi ini. Jadi, kalau misalnya mereka yang punya keahlian di bidang berburu, jadi kelompok berburu, keahlian di bidang memasak, kelompok memasak, keahlian di bidang undagi tadi, ya untuk keterampilan, benda-benda untuk keterampilan segala macamnya. Nah, inilah kerennya. Perempuan tidak hanya bekerja di rumah, tetapi juga berdagang di pasar. Jadi kalau misalnya kalian para perempuan, suami kalian memaksa kalian untuk hanya di dapur, sedangkan kalian ingin punya karir, jangan mau. Manusia purba aja memperbolehkan istri-istri mereka buat kerja. Ya masa Anda tidak boleh kerja, anjir. Jangan mau kalah sama manusia purba, bro. Lebih green flag manusia purba daripada manusia-manusia zaman kini. Gitu. But, terus, ini sih, ini budaya, sebenarnya udah aku jelasin juga ya. Kalau misalnya dari segi budaya, masyarakat itu ya punya, karena mereka udah punya alat yang lebih advance, yang lebih kompleks, mereka tuh udah mulai punya pemikiran, ini kita bikinin bentuk-bentuk seni yuk, kita bikin apa kek biar gak gabut gitu, gue habis bikin ini kayaknya gabut banget dah gitu. Akhirnya ya mereka bikin upacara buat kayak keterampilan masyarakat gitu. Pokoknya ini upacara atau seni itu adalah tanda dari suatu kekompleksan atau suatu kemajuan manusia. Kalau misalnya kalian lihat, kayak misalnya zamannya Eropa, zaman revolusi Eropa, ditandanya dari apa? Dari seni. Terus kalau misalnya zaman ini kita ke kerajaan, ditandai dari apa? Dari seni. Kayak candi itu kan bagian dari seni. Jadi seni itu sebenarnya penting banget buat penanda dari kemajuan umat manusia. Dan karena mereka udah mulai menjadi manusia-manusia yang maju, peradaban yang maju, mereka itu membuat hal-hal kesenian gitu. Nih, ini yang tadi di-mention, mereka itu menemukan yang namanya biji logam. Biji logam itu ya bisa didapat dari banyak hal sih. Habis tahu gua itu didapat dari tanah sama dari batu gitu. Yap, betul. Zaman perunggu, ya ini sebenarnya lebih ke ini aja ya, perkembangan zaman yang perkembangan zaman kayak mereka awalnya makainya tembaga. Terus mulai mereka menemukan yang namanya perunggu. Nah, dari perunggu ini akhirnya mereka kayak, wah, perunggu ini lebih tajam, lebih keras dan lebih awet daripada tembaga. Akhirnya mereka kalau nggak akhirnya mereka beralih menjadi ke perunggu begitu. Karena ya ini mereka tuh sebenarnya kayak eksperimen. Kalau misalnya kan lihat nih, perunggu itu logam campuran. Jadi manusia itu dari dulu pintar itu, mereka tuh udah mulai melakukan eksperimen, melakukan percobaan kayak gimana cara bikin alat ini lebih awet, gimana cara bikin bahan ini lebih awet. Mereka akhirnya ketemu kalau misalnya mencampurkan tembaga dan mencampurkan timah itu bisa menghasilkan perunggu dan lebih awet dan lebih bagus gitu. Nah, teknologi peleburan tadi itu udah dimention. Nanti ada penjelasannya di awal tadi ya. Nanti kita lihat. Ya, betul. Ini nomor 4 sama aja. Oh ya. Ya. Jadi habis zaman tembaga, terus ke zaman perunggu, lanjut manusia itu ke zaman besi. Mereka menemukan logam yang benar-benar sebagus itu. Ternyata ada logam yang benar-benar sebagus itu, yaitu besi gitu loh. Mungkin mereka nanti, mungkin kalau misalnya manusia purba review itu kayak, besi itu sebagus itu loh gitu.
Nah, tapi karena besi ini ternyata lebih tajam, lebih awet, ya meskipun bisa berkarat juga ya, tapi ya namanya zaman dulu kan nggak ada yang namanya stainless steel. Cuma tetap aja besi itu adalah bukti kalau misalnya mereka mencapai zaman logam tertinggi gitu loh. Ini benar-benar berakhirnya di zaman besi. Bukan berakhir sih, lebih ke kayak penanda kalau misalnya zaman logam sesempurna itu akhirnya. Karena penemuan dari besi ini. Oke. Ya, ini apa sih? Kayak alat-alatnya sih. Coba, di modulnya ada gambar nggak? Oh, nggak ada. Oke. Tapi ini cuma penjelasan aja. Menurut aku ketimbang penjelasan, lebih bagus kalian nanti mencari gambarnya. Karena kalau penjelasan aja, ya sebenarnya boleh sih penjelasan apa namanya belajar penjelasan juga, tapi biasanya ketimbang penjelasan ada lebih ke gambarnya sih. Tapi boleh. Ini bisa menjadi referensi kayak alat-alat apa aja yang dihasilin itu. Nah, ini adalah dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi, yang pertama adalah sudah mengenal pembagian kerja. Seperti yang tadi aku mention, udah ada golongan undagi, mereka yang bercocok tanam juga ada, yang ternak ada, yang berburu ada, yang dagang di pasar pun ada, begitu. Jadi, udah kompleks banget ya. Nah, dulu, mereka itu dulu udah nggak ini. Kalau misalnya kita balik lagi deh. Nih, ini kan masih kayak satu lantai doang ya. Tapi kalau misalnya sekarang tuh, kalau lihat, mereka tuh udah bisa membangun ini. Dan mungkin rumah-rumah yang ditunjukkan ini masih kayak ini apa namanya kecil ya, kayak ternyata satu lantai. Tapi udah ada yang udah punya 2 lantai. Wis, gila coy. Udah kayak rumah-rumah di SCBD aja. Mereka tuh udah punya 2 lantai. Mereka tuh udah bikin, biasanya sebenarnya lebih ke kayak lantai atas itu buat gudang, buat persediaan makanan segala macam, lantai bawahnya buat tempat tinggal. Tapi ya bayangin mereka udah punya tangga gitu. Dan itu keren banget untuk kayak perkembangan umat manusia. Nah, di sini mereka tuh ya udah mulai dagang. Dagangnya itu beda-beda sih. Tapi karena udah ada logam, logam itu menjadi alat ini. Menjadi alat tukar. Menjadi uangnya mereka, mata uangnya mereka. Mereka tuh udah merasa barter itu terlalu kuno. Dan akhirnya membuat mata uang dari logam itu sendiri, begitu. Nomor 4, jelas ya. Karena udah lebih advance ya berarti lebih tertata rapi, tertib dan terpimpin. Ya juga lebih teratur. Yang nomor 5. Terus, nah 6. Jadi meskipun masih ada kelompok untuk berburu dan ya untuk berburu, tapi karena kayak mereka kan tinggal di suatu kampung. Nah di kampung itu mereka yang berburu kan cuman nyari makanan di sekitarnya aja kan. Nah, kalau misalnya habis, ya mereka tuh akhirnya menjadi kelompok untuk bercocok tanam, membuat sawah atau beternak. Karena ya daripada gua keluar capek-capek, nggak ada Gojek juga di zaman itu kan, ya mending gua stay aja di rumah nyantuy gitu. Terus paling nanti keluar rumah buat nyiramin ini, sawah, habis itu udah makan. Ya daripada gue capek-capek kan, keluar, harus lari-larian gitu, ya mending mereka stay aja. Gitu. Ya, perkembangan teknologi basically udah diubah menjadi logam ya. Perundagian mah zaman logam. Nah, ini dia. Jadi, lucunya, kita tuh ternyata nggak punya zaman tembaga. Jadi, ilmuwan tuh udah mulai ilmuwan tuh mencari kayak di Indonesia, ilmuwan waktu itu kan kayak mencari kayak bukti-bukti peninggalan manusia-manusia purba. Dan di Indonesia nggak ada tembaga ternyata. Mereka itu nggak ditemukan sama sekali alat-alat tembaga di Indonesia. Jadi Indonesia itu lompat
lompat zaman ketimbang dengan daerah-daerah di Eropa yang ditemukan zaman tembaga gitu. Jadi kita langsung ke zaman perunggu. Nah, dari zaman perunggu akhirnya kita langsung lanjut lagi ke zaman besi. Jadi Indonesia itu cuman mengalami 2 zaman, zaman perunggu sama zaman besi. Nah, ini yang tadi disebutin sama teman kalian tadi, lupa namanya, maaf. Yang pertama adalah teknik bivalve sama teknik Achirre-Perdue. Nah, ini coba kita lihat ada contohnya nggak ya? Wah, gimana ya cara ini ya menggambarkannya? Nah, tapi gini, kalau misalnya 2 setangkup itu, ini sebenarnya nggak efektif banget. Jadi, bayangin dia ada, coba, apa yang bisa aku contohkan ya? Nggak ada lagi. Coba, aku akan mencari barang-barang di kamar aku yang bisa dijadikan contoh. Sebentar, aku matikan dulu kamera karena aku malu nanti jalan-jalan sendiri. Halo, aku kembali. Kalian sedang membicarakan apa? Nah, aku menemukan kotak ini. Jadi let's say ini adalah 2 setangkup. Nah, 2 setangkup itu dia bentuknya kayak gini. Jadi bagian ini ada cetakannya, bagian ini ada cetakannya. Nah, terus nanti dia bakal ditutup, terus nanti ini langsung dihancurin. Nah, dari dihancurin enggak. Jadi gini. Jadi dia itu biasanya ini ada cetakannya, ini ada cetakannya, terus ditutup. Terus nanti di bagian atas atau bagian bawahnya itu dia ada semacam lubang. Nah, lubangnya itu sama logam cair. Nah, logam cairnya itu dingin, dia itu bakal dihancurin. Nah, dan dihancurin itu nanti bakal kebentuk lagi kayak cetakan waffle. Tapi kalau cetakan waffle itu kan masih bisa digunain sekali lagi ya. Masih bisa digunain terus-menerus. Nah, kalau misalnya bivalve ini, iya sih, bisa Ya, betul. Ini adalah ya pokoknya seperti itu. Bentukannya. Jadi ada 2 seperti yang tadi dibilang nih. Bivalve 2 setangkup. Jadi emang dia ada 2 sisi buat ngebikin ininya. Buat ngebikin bentuknya. Nah, berbeda dengan teknik cetak tuang. Kalau cetak tuang atau Achirre-Perdue, dia itu dibikin bentuknya dari lilin. Terus dari lilinnya itu jadi gimana jelasinnya? Tapi kan silakan baca. Mari kita baca bersama-sama. Nih, oke. Jadi gini. Jadi Achirre-Perdue ini adalah metode di mana mereka cuma bisa dipakai sekali. Jadi bayangin kalian kayak gini. Kalian punya lilin. Kalian tahu kan lilin maksudnya kayak lilin yang bisa dibentuk itu bukan kayak lilin buat kalau misalnya mati lampu. Tapi benar-benar lilin yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, nanti lilin itu bakal dilapisi sama tanah liat. Itu kayak biar pelapis aja biar lebih tebal. Nah, habis dibentuk sesuai yang mereka mau, baru nanti itu di bagian bawah atau atasnya. Oke, aku kebalik. Berarti tadi itu harusnya bivalve tuh nggak ada atas atau bawahnya. Dia benar-benar kayak 2 setangkup doang. Oke, maaf, aku salah. Terus
Habis itu mereka tuh bakal dituang cairan logam. Nah, sampai nanti tunggu mendingin baru dipecahin. Makanya ini cuma bisa dipakai sekali aja. Nah, tapi sebenarnya acier Perdue ini bagusnya mereka itu biasanya dibentuknya lebih detail karena kan dari lilin. Sedangkan kalau misalnya bivalve ini kan bentuknya gitu-gitu aja dan nggak bakal sedetail dari acier Perdue itu. Kelebihannya sih itu sih kalau misalnya teknik cetak tuang ini. Kak, maaf. Teknik cetak tuang tuh sesimpelnya tuh kayak ini ya. Pembuatan gipsum. Cetakan gipsum. Iya nggak? Gypsum itu yang buat ini ya, buat kaki ya biasanya. Iya bukan sih? Ya, pokoknya yang semen putih itu terus dicetak. Iya betul. Betul. Tapi wait, aku nggak tahu bentukan gypsum gimana deh. Mari kita lihat bareng-bareng deh. Oh, wait. Up, up, gypsum. Betul ya, kayak gini ya. Oh, kok gini? Betul kah? Gypsum itu nama bahannya, Kak. Aku kayak yang orang buat benda-benda dari gipsum itu dicetak gitu Oh, loh. Ya ini gitu kah? ya kayak gitu. I see. Sebenarnya iya, cuman kalau gypsum ini berarti bahannya ya. Ya gipsum bahannya. Hmm. Iya, sebenarnya kayak gini. Cuman kalau misalnya cetakan lilin, buat ngambil logam yang dinginnya itu nggak bisa kayak dibuka gitu loh. Tapi harus dipecahin biar dapetin alatnya. Begitu sih. Perbedaannya lebih ke situ aja sih. Oke, kita tadi kayaknya ada satu materi yang harus dibahas lagi sebelum kita nanti ke bagian nanya-nanya dan eh, ini. Sabar. Kok. Nah, nah ini sebenarnya nggak bakal masuk ke utuh, tapi ini mungkin kayak ini aja. Ini nggak pernah masuk ke utuh sih. Ini baru aku dapetin dari waktu itu nyari-nyari modul belajar kelas 10 sekarang dan katanya kita itu dulu punya yang namanya apa namanya? Teknik pembuatan gerabah. Dan itu ada dua, yaitu teknologi tatap landas dan teknologi roda pemutar. Terus katanya kalau misalnya tatap landas itu, nih kita lihat meletakkan tanah liat di atas landasan batu, kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Oh, kita akan melihat tatap landas. Mari kita lihat bareng-bareng. Karena aku pas SMA pun juga sebenarnya nggak belajar tatap landas. Oh, ini kah? Oh, ini guys. Oh, iya. Ini berarti cuman dibikin mengandalkan ini aja, kemampuan dari tangan. Tuh, tuh. Kan? Makanya bentuknya tadi dibilangnya nggak halus, guys. Sedangkan kalau misalnya teknik roda pemutar, sampai sekarang kayaknya perajin-perajin tanah liat tuh pakai teknik roda pemutar kan, buat kayak ngehalusin bagian-bagian dari ini tanah liatnya. Terus ini adalah ini eh yang ditemuin di Indonesia, apa namanya, benda-benda logamnya, ada nekara, ada kapak corong, jana perunggu, arca-arca, dan segala macamnya. Yang bagian 4 ini yaitu tidak apa namanya, tidak tidak kayaknya nggak bakal masuk ke UTO. Aku nggak kepikiran soal UTO bakal seperti ini sih. Tapi ini cuma kayak sekadar tahu aja pengaruh kehidupan awal manusia di Indonesia terhadap kehidupan masa kini dari aspek kepercayaan. Yang pertama kita itu dinamisme animisme, dan sebenarnya dinamisme animisme ini masih apa ya, masih berkembang di
di kita, mungkin pertama adalah di masyarakat adat kayak Sunda Wiwitan atau Kejawen itu kan masih meyakini adanya animisme atau dinamisme. Untuk aspek sosial, iya, kita jadi lebih berkelompok dan lebih advance, ada pemimpin segala macam. Aspek budaya, kita punya tarian, karena dari upacara tadi kita punya alat-alat seni, dari perkembangan alat-alat, teknologi, kita jadi punya teknologi lebih canggih. Oke, nah bagusnya di sini adalah gue suka dia punya rangkuman. Jadi sebelum kita ke sesi pertanyaan, kita akan membaca rangkumannya terlebih dahulu. Pertama, ini, masa kehidupan awal manusia Indonesia or masa kehidupan manusia prasejarah in general terbagi ke masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini berarti food apa? Ayo, tadi food apa? Food gathering Food gak sih? gathering. Keren. Gathering. Terus ke masa kedua, masa bercocok tanam itu disebut apa? Ayo. Masa bercocok tanam. Tadi aku mention loh. Betul. Food producing. Ya, Food producing. betul. Processing. Ya, berhuma atau processing. Terus yang terakhir apa? Ayo yang terakhir. Perundagian. Perundagian. Oke. Perundagian sih paling edgy. Betul itu, Sepangeji. Terus ini, apa namanya? Perundagian terbaginya jadi apa aja kalau secara general? Ayo, tulis. Wets. Logam, tembaga, Sama besi kok. perunggu. Tembaga, Yo, perunggu, yo, besi, yo. logam, terus Keren, dibagi lagi. keren. Kalau Indonesia dapatnya apa aja? Perunggu sama besi. sama Kita nggak dapet tembaga. Ya, ini mah udah tamat prasejarah, bro, kalian mah. Udah, itulah untuk yang pertama. Yang kedua, ini ya begitu, masyarakat pertamanya nomaden, berpindah-pindah, sederhana. Terus akhirnya nanti ini. Oh iya, untung ada di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat masa bercocok tanam manusia Indonesia sudah mulai menetap karena gini, setiap daerah itu sebenarnya nggak bisa kayak dipukul rata, misal kayak bercocok tanam, bercocok tanam terus akhirnya pergi. Ada juga yang sebenarnya bercocok tanam terus udah stay gitu aja. Kenapa? Karena gitu, balik lagi ke tanahnya masih bisa dipakai lagi atau enggak. Indonesia itu tanahnya bagus. Makanya karena tanahnya bagus, cenderungnya manusia-manusia purba di Indonesia di masa bercocok tanam, habis stay udah nggak bakal pergi lagi. Tapi mungkin berbeda dengan let's say daerah-daerah Eropa. Daerah-daerah Eropa itu ininya nggak terlalu sebagus tanah kita, makanya kalau misalnya udah rusak ya mereka nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu sih. Tapi ini pengetahuan ini aja. Oke, gue mau nanya lagi, kepercayaan ada apa aja? Kepercayaan manusia purba. Animisme, dinamisme, totemisme. dinamisme. Keren. Coba animisme apa? Animisme. Percaya terhadap Sudah memiliki Tapi lebih pada pohon besar. Ada yang anime. Kalau dinamisme apa dinamisme? Percaya pada benda. Benda memiliki kekuatan sakral. benda matinya. Kekuatan gaib. Kalau totemisme? Batu ake. Hewan. Yang pada hewan. Memiliki kekuatan supernatural. Komet. Oke. Yuk, kita apa ya tadi? Ada lagi nggak ya? Oh ya, oke. Ya, ini kalian udah tahu lah ya sistem untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, ini lebih ke perkembangan sih. Terus sistem ekonomi udah dibahas, sistem teknologi, dan oke.
Habis itu habis ini nggak usah lah, ini apa anjir. Wait, mau jawabin soal kelas 10 nggak? Boleh. Boleh. Mau. Udah. Yuk, nih manusia sudah mulai hidup menetap terdapat pada masa Bercocok Cocok tanam. Cocok tanam. Cocok tanam. Bercocok tanam. Dua, kehidupan manusia berpura makanan sangat bergantung pada sekitarnya disebut Food gathering. Food gathering. Food gathering. Food gathering. ya. Nah, ini teknik penguburan sudah dikenal oleh masyarakat praaksara pada masa Perundagian. Perundagian. Pas Yo. kenal sama logam. Nah, 4 nih kita tadi nggak terlalu dimention, tapi ada yang inget gak Nekara tuh buat Ini apa? yang A, yang pemanggil hujan. Kalian perhatiin aja ya berarti ya. Padahal sebenarnya kayak gini kemungkinan besar gak bakal masuk ke UTO anjir. Tapi oke. Nah, kalau misalnya mau diperkecil, sebenarnya kayak gini aja, kayak ya mereka kan belum sepercaya, nggak bisa diperkecil sih ini, tapi kayak dewa atau dewi kesuburan kan mereka belum se-advance itu ya untuk mempelajari hal tersebut, dan dari tadi juga nggak dimention soal dewi atau dewi kesuburan, jadi ini bisa kayak di skip. Terus kalau roh nenek moyang, biasanya roh nenek moyang itu buat di goa atau di pohon segala macamnya. Kalau roh halus tuh setan ya, nggak mungkin. Ya, terus nomor 5, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pengaruh kehidupan awal manusia Indonesia yang masih ada sampai sekarang di bidang sosial? Coba yang Stratifikasi sosial. Yuk, sekarang cek. Tadi 1 apa? 1 cek. Benar. Keren. 2. Ayo, bener gak? Anjay, bener, bro. Terus 3. Oke. 4. A. Keren. 5. Ya udah 100 lah buat kalian. Assalamualaikum Anjay, UGM. 100. Ya Assalamualaikum Allah. UI. Info asrama, Deket info UGM. asrama, info asrama. Info kos deket Ya Allah. UGM. Info UGM. Tiket ke Lempuyangan. PUI. Ini mah langsung dapat ini UGM, ya Allah. Ya, tapi sebelum kita ke sesi pertanyaan, gua mau ngecek dulu untuk bagian drive gua. Kalian habis ini kelas apa toh? Sosiologi. Amici, tapi jam 1. Oh iya. Terus ini berarti habis ini nggak ada kelas lagi, jam 10-an gitu. Nggak ada, Kak. Gak ada nyicil tidur, Kak. Jam asrama penuh. Saya buka dulu. Tidak mau. Nah, sebenarnya ini lebih ke jujur, nampak nempel, dan pembahasannya sama aja gitu sama yang tadi. Kayak zaman prasejarah, ya udah, oke ya, kalian memahami apa itu zaman prasejarah. Nah, ada yang bilang zaman prasejarah praaksara, nggak ada tulisan. Nah, ini ada yang baru mungkin ya, zaman Nirleka. Tapi ini jarang banget dibahas, tapi mungkin ini bisa menjadi insight baru di zaman ketiadaan tulisan. Nah, waktu pertemuan pertama, aku juga mention kalau misalnya setiap peradaban tuh beda-beda perakhiran zaman prasejarahnya. Misalnya yang duluan itu ada Mesopotamia, ada lembah Sungai Indus, sama Mesir kuno. Begitu. Nah, terus di sini, ya begitulah. Udah kalian pelajari, dijamin 100 kan tadi. Terus ini juga, ya Allah, ini mah gampang lah, kalian udah paham semua. Ya begitu. Tuh, cuman ini aja sih, nanti dibikin jadi jutsu aja.
masa perundagian, terus udah. Keren. Dah, lanjut lah berarti. Tadi gue sih nanti masih free ya sampai kapanpun itu, sampai baterainya habis. Nanti PPT-nya gue ini di ini. Tapi ya udahlah. Buat kalian mah, prasejarah ini bro. Prasejarah, apa itu prasejarah lah? Ejet lah prasejarah, wah gitu. Sejarah maha asyik bro, kita kaum sejarah maha asyik. Aduh, gitu. Ya Allah, prasejarah apa sih gitu kan? Aduh. PPT-nya Kak Wilson di-share ke Drive dong, Kak. Aman. Ya Allah, ya udahlah. Sekarang lanjut ke Makasih Kak Wilson. bertanya-tanya. Pertama di sini ada Amin. Kita doakan Kaisya menjadi Gamada FIB 2024 meskipun nanti menjadi orang yang jarang beribadah. Amin. Kaisya silakan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tanya, kan tadi kan aku tanya yang abis and resource tuh loh. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa bahasa kita tuh beda-beda? Sedangkan manusia pertama aja turunnya pakai bahasa Arab gitu loh. Dan apakah di Indonesia tuh bener-bener asli murni yang pertama kalinya tuh pakai bahasa Melayu gitu? Oke. Pertama adalah yang tadi boleh di ini nggak diketikin nggak guys? Kita cari bersama-sama. Nggak apa-apa. Itu yang tadi yang pertama ketikin di ini dong. Kita belajar bersama guys. Jadi santuy aja. Semua pertanyaan itu ada ininya. Yang tadi, yang resource apa sih? Nggak paham deh tadi. Resource-nya apa? Ini. Oke. Kita akan melihat ini di Google. Oke. Apakah itu sama dengan sampah dapur? Begitu. Dan ternyata, tada, kita kalau lihat gambarnya. Ini ada sumber terpercaya. Mana gambarnya, guys? Gak ada gambarnya ya? Sudahlah. Tapi, basically, ya Dia kayak ini juga. gua gitu nggak sih, Kak? Lebih ke Iya. tempat tinggal. Nih, karena kalau misalnya kayak, gue bahkan sebenarnya nggak inget gimana ngetik Kejoggen Mondiger tadi, anjir. Karena kayak, ya, untuk mengingat bahasa itu susah, anjir. Jadi, mari kita ini lagi. Mengcopy. Mana ya tadi? Oh iya, kayaknya gue hafal deh Kejoggen Mondiger ya. Pokoknya nanti apa dapatnya inilah. Kejoggen. Oh, ini dia. Wits, langsung muncul. Nah, ya udah, basically berarti hampir sama. Cuman kalau misalnya ini Kejoggen Mondiger itu dia itu lebih ke ininya ya. Nih. Bentukannya secara kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ini yang tadi ditanyain sama teman kalian, Abruzos Roach itu ya dia lebih ke guanya. Gua tempat ada ininya, ada apa? Ada tempat-tempat kerang-kerang dan segala macamnya. Oke. Nah, kalau soal bahasa, makanya kenapa di pertemuan pertama gue mention kalau kita belajar sejarah, coba dikesampingkan dulu pengetahuan agamanya. Karena gini, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang histori agama Islam, ya udah betul. Kita dari awal bahasa pertama ya bahasa Arab. Tapi coba kalau misalnya kita dari sudut pandang sejarawan Eropa.
mereka tidak percaya kalau misalnya dari awal manusia itu ini bahasa Arab. Terus kita dari sudut pandang orang India. Mereka tidak percaya kita dari awal orang Arab gitu. Karena sejarah itu nggak sesempit itu. Jadi punya perspektif yang beda-beda. Dan mostly yang lebih dipercayai itu adalah pada zaman Babilonia, zaman Mesir kuno, zaman Sungai Indus, sama zaman Mesopotamia. Itu yang biasanya dipercaya sebagai bahasa-bahasa pertama. Tapi, ya gitu, kayak, oke, nggak apa-apa, you itu percaya kalau dari awal itu kita bahasanya bahasa ini, apa namanya, bahasa Arab. Bahkan nggak apa-apa banget kalau misalnya you masih kayak you percaya manusia pertama itu Adam dan Hawa. Gue pun percaya kalau manusia pertama itu bukan manusia purba, tapi manusia Adam dan Hawa. Tapi apakah mempercayai bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama dan lu menjawab itu di soal kayak misalnya ditanya di zaman apa namanya meramu dan berburu ciri-ciri manusia purbanya gimana? Terus gak ada yang sesuai kriteria Adam dan Hawa. Terus lu nggak jawab. Itu tidak akan mengantarkan Anda ke UGM, bro. Jadi lebih dikesampingkan ininya apa namanya pengetahuan agamanya untuk menjawab sejarah secara general seperti itu. Apakah menjawab tadi siapa? Kaisha? Nggak apa-apa. Pertanyaan yang membantu untuk meluruskan sih. Makasih, Kak. Sebenarnya ada Yo, pertanyaan lagi, tapi nanti aja deh pas di WA. oke. Di WA saya slow respon, jadi kayak kalau mau ditanya sekarang nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Tapi ini di luar materi loh, Kak. Gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Kita untuk sesi pertanyaan ini mungkin gue stop ini aja ya. Stop recording. Gue anggap udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian habis ini ada yang mau istirahat, ada yang mau makan, dan segala macamnya, santuy. Tapi yang mau stay aja. Gue ini di sini sampai baterai habis dah. Jadi itu kan